Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima wa amaddana bi asrarihima wa bikum fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Al-Matla' syarah atas kitab Matan Isa Guji. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan terkait qadhiyah syartiyah. Di pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan definisi dari qadhiyah dan pembagian qadhiyah. Pembagian qadhiyah sebagaimana sudah disebutkan sebelumnya itu terbagi menjadi dua. Pertama disebut dengan hamliyah, yang kedua disebut dengan syartiyah. Nah, pembagian qadhiyah kepada hamliyah dan syartiyah ini yaitu bi'tibari torofaiha, berdasarkan dua bagian pembentuk qadhiyah. Apabila dua bagian pembentuk qadhiyah itu berupa mufrad, maka disebut dengan hamliyah. Apabila dua bagian pembentuk qadhiyah itu berupa jumlah, maka disebut dengan syartiyah. Nah, sekarang akan fokus membahas terkait pembagian qadhiyah syartiyah. Yaitu qadhiyah syartiyah itu terbagi menjadi dua. Pertama disebut dengan muttasilah, yang kedua disebut dengan munfasilah. Wahiyah dan adapun syartiyah imma muttasilatun, ada kalanya ialah muttasilah. Muttasilah ini biasa diterjemahkan dengan konjungsi, yaitu proposisi konjungsi. Wahiyah dan adapun muttasilah allati ialah yang yuhkamu dihukumi fiha di dalam allati bisidqi qadhiyatin, apa dengan realisasinya qadhiyah. Di sini yang perlu diperhatikan yaitu kata as-sidqu. As-sidqu ini di dalam ilmu mantik memiliki dua makna. Apabila as-sidqu ini dibahas di dalam babut tasawurat atau disebutkan di dalam babut tasawurat, maka maknanya adalah alhamdu, yaitu predikasi atau pemberlakuan. Contohnya misalnya al-insanu yasduku ala Zaid. Insan itu berlaku kepada Zaid. Maka asidku atau yasduku ini di sini bermakna alhamdu. Kemudian kata asidku apabila disebutkan di babut tasdikot, maka asidku ini bermakna at-tahakkuk, yaitu terrealisasi. Ini ya. Nah, karena asidku di sini disebutkan di babut tasawu, di babut tasdikot, yaitu babul qadaya, maka asidku di sini bermakna at-tahakkuk. Bisidki qadiyatin, apa dengan realisasinya qadiyah, proposisi. Nah, yang dimaksud dengan qadiyah di sini nanti yang disebut dengan tali, biar tidak bingung ya. Aula sidkiha, atau tidak realisasinya qadiyah ala takdiri ukhra, atas asumsi qadhiyah yang lain. Kalau ingin diperlengkap, ala takdiri sidqi qadhiyatin ukhra, atas asumsi terrealisasinya qadhiyah yang lain. Apa yang dinamakan
Muttasilah, yang dinamakan muttasilah itu adalah qadhiyah syartiyah yang penghukumannya itu berupa sidkut tali ala takdiri sidkil muqaddam, atau ada musidkit tali ala takdiri sidkil muqaddam. Realisasinya tali digantungkan kepada realisasinya muqaddam, atau tidak realisasinya tali digantungkan kepada realisasinya muqaddam. Nah, itu yang disebut dengan muttasilah. Artinya, realisasinya tali digantungkan kepada muqaddam, atau tali ini tidak terrealisasi juga digantungkan kepada realisasinya muqaddam. Nah, ini disebut dengan qadhiyah syartiyah muttasilah. Fal ula, maka adapun yang pertama yang dimaksud dengan ula yaitu allati yuhkamu fiha bisidqi qadhiyatin ala takdiri ukhra, yaitu penghukuman berupa realisasinya tali digantungkan kepada realisasinya muqaddam. Nah, apabila penghukumannya berupa demikian, maka ini disebut dengan mujabah atau muttasilah mujabah. Fal ulama keadapun yang pertama mujabatun ialah mujabah afirmatif. Contohnya, kaqaulina seperti perkataan kita, ingka natis syamsu tali'atan, apabila ada asyamsu, apa matahari tali'atan ialah terbit, fannaharu maka adapun siang maujudun ialah ada. Nah, ini disebut dengan qadhiyah syartiyah muttasilah mujabah. Kenapa disebut dengan qadhiyah syartiyah? Karena dua bagian pembentuknya berupa jumlah. Apa dua bagian pembentuknya? Yaitu kanatis syamsu tali'atan dan an-naharu maujudun. Kanatis syamsu tali'atan ini menjadi muqaddam, an-naharu maujudun ini menjadi tali. Nah, ini dua bagian yang membentuk qadhiyah syartiyah ini. Kemudian disebut dengan muttasilah mujabah. Kenapa disebut dengan muttasilah mujabah? Karena realisasinya tali yaitu an-naharu maujudun digantungkan kepada realisasinya muqaddam yaitu kanati syamsu tali'atan. Apabila matahari terbit, maka siang ada. Jadi keberadaan siang itu digantungkan kepada terbitnya matahari. Nah, itu yang disebut dengan muttasilah mujabah. Itu yang disebut dengan allati yuhkamu fiha bisidki qadhiyatin ala taqdiri sidki qadhiyatin ukhra. Wasaniyatu, dan adapun yang kedua, apa yang dimaksud yang kedua? Yaitu allati yuhkamu fiha bi adami sidki qadhiyatin ala taqdiri sidki qadhiyatin ukhra. Penghukumannya itu yaitu berupa tidak terrealisasinya tali digantungkan kepada realisasinya muqaddam. Wasaniyatu, dan adapun yang kedua salibatun ialah salibah. Salibah ini adalah negatif. Kaqaulina seperti perkataan kita, laisa tidak ada ingkanati syamsu tali'atan, apabila ada asyamsu apa matahari tali'atan ialah terbit, fallailu maujudun maka adapun malam maujudun ialah ada. Sini ini disebut dengan qadhiyah syartiyah muttasilah salibah. Kenapa disebut dengan syartiyah? Karena dua bagian pembentuknya berupa jumlah. Kemudian ini disebut dengan muttasilah salibah. Kenapa disebut dengan muttasilah salibah? Ya, karena di sini salbu sidki salbu wujudil lail, kalau ingin diperjelas ya. Salbu wujudil lail indama kanatis syamsu tali'atan. Menafikan keberadaan malam digantungkan pada keberadaan matahari. Artinya
Fallailu maujudun ini ada musidki, tidak ada. Kapan? Apabila matahari terbit. Itu maksudnya. Salbu wujudil lail indama kanati syamsu toli'atan. Menafikan keberadaan malam ketika matahari terbit. Nah, itu ini disebut dengan salibah atau ada musidki wujudil lail ala takdiri sidki kauni syamsi toli'atan ala sidki kauni syamsi toli'atan. Itu ya yang dimaksud dengan qadhiyah syartiyah muttasilah salibah. Ketika ketika matahari terbit, maka malam tidak ada. Disalbu ini, dinegasikan. Wasumiyat dan dinamakan apa muttasilah, wasumiyat dan dinamakan apa muttasilah, syartiyatan pada syartiyah. Kenapa disebut dengan syartiyah? Liwujudi harfi syarti fiha karena adanya huruf syarat fiha di dalam muttasilah yaitu in ya. In ini huruf syarat. Wa muttasilatan dan disebut muttasilah kenapa? Littisali tarafaiha karena bersambungnya dua sisinya muttasilah sidqon dalam keadaan realisasi wa ma'iyatan dan kebersamaan. Artinya gini, ketika muqaddam itu terrealisasi, maka ikut juga terrealisasi talinya. Ya, itu yang disebut dengan ittisali tarafaiha sidqan wa ma'iyatan. Wa imma syartiyatun munfasilatun dan ada kalanya ialah qadhiyah syartiyah munfasilah. Qadhiyah syartiyah munfasilah ini biasanya disebut dengan disjungsi. Apa yang dimaksud dengan munfasilah? Wahiyah dan adapun syartiyah munfasilah. Allati ialah yang yuhkamu dihukumi fiha di dalam allati bitanafi apa dengan saling menafikan. Nah, yang dimaksud dengan at-tanafi adalah seperti ini gambarannya. Idza tahaqqaqa hadza la yatahaqqaqu dzaka. Jika ini terrealisasi, maka yang satunya tidak terrealisasi. Wa idza tahaqqaqa dzaka la yatahaqqaqu hadza. Dan ketika itu terrealisasi, maka ini tidak terrealisasi. Nah, ini yang dimaksud dengan at-tanafi. Saling menafikan, saling meniadakan. Wahia dan adapun syartiyah munfasilah allati ialah yang kamu dihukumi fiha di dalam allati bitanafi apa dengan saling menafikan bainal qadhiyataini di antara dua proposisi yaitu muqaddam dan tali au binafihi atau dengan menafikan at-tanafi. Tanafinya dinafikan, ditiadakan, diangkat. Nah, wal ula dan adapun yang pertama mujabatun ialah mujabah afirmasi. Apa yang dimaksud dengan al ula yaitu allati yuhkamu fiha bitanafi bainal qadhiyataini. Contohnya kaqaulina seperti perkataan kita al adadu adapun bilangan imma ayyakuna zaujan ada kalanya ialah ada apa al adad zaujan ialah zauj yaitu genap au fardan atau ganjil au fardan atau ganjil. Ini al-adatu imma ayyakuna zaujan au fardan. Ini ada dua qadhiyah. Pertama disebut dengan muqaddam yaitu al-adatu imma ayyakuna zaujan. Yang kedua disebut dengan tali yaitu al-adatu imma ayyakuna fardan. Nah, di dalam contoh ini penghukumannya adalah at-tanafi saling menafikan di antara dua qadhiyah. Bagaimana yang dimaksud dengan saling menafikan yaitu apabila muqaddamnya yang terrealisasi yaitu al-adadu zaujun maka qadhiyah satunya tidak terrealisasi yaitu la yakunu zauj la yakunu fardan. Jika bilangan ini adalah genap
maka dia bukan ganjil. Sebaliknya, ketika bilangan ini ganjil, maka dia bukan genap. Nah, ini yang disebut dengan at-tanafi, saling menafikan. Idza tahaqqaqa annal adada zauj fala yatahaqqaqu annahu fard. Wa idza tahaqqaqa annahu fard fala yatahaqqaqu annahu zauj. Nah, ini yang disebut dengan at-tanafi. Nah, ini disebut dengan mujabah. Kalau penghukumannya itu berupa at-tanafi di antara dua qadhiyah, maka disebut dengan mujabah. Wasaniyatu salibatun, dan adapun yang kedua salibatun ialah salibah negatif, disebut dengan salibah negatif. Apa yang kedua? Yang dimaksud yang kedua yaitu allati yuhkamu fiha binafyi tanafi bainal qadhiyataini. Saling menafikannya dihilangkan, ditiadakan di antara dua qadhiyah itu. Artinya, kalau at-tanafinya dihilangkan, maka dua qadhiyah ini bisa bersatu, bersatu. Contohnya, kaqaulina seperti perkataan kita laisa imma ayyakuna hadzal insanu aswadan aw katiban. Tidak ada kalanya ada hadzal insanu, siapa manusia ini aswadan ialah hitam au katiban atau penulis. Nah, di sini penghukumannya nafyut tanafi. Saling menafikan antara hadzal insanu aswad wa hadzal insanu katib ini ditiadakan saling menafikannya, dihilangkan saling menafikannya. Sehingga karena saling menafikannya ini dihilangkan, maka antara hadzal insanu aswadan dan hadzal insanu katiban ini bisa menyatu. Manusia itu bisa hitam dan bisa seorang penulis. Nah, ini maksudnya di sini. Laisa imma ayyakuna hadzal insanu aswadan aw katiban. Beda kalau kita mengatakan ini, imma ayyakuna hadzal insanu aswadan aw katiban. Berarti kalau insan ini aswad, maka dia bukan katib. Kalau dia katib, maka bukan aswad. Nah, saling menafikannya kemudian dihilangkan antara dua qadhiyah ini dengan adanya adatus salb yaitu laisa. Laisa imma ayyakuna hadzal insanu aswadan aw katiban. Sehingga antara dua qadhiyah ini bisa menyatu. Manusia aswad, hitam, sekaligus dia bisa seorang penulis. Nah, ini. Itu yang disebut dengan nafyut tanafi. Menegasikan saling menafikan di antara dua qadhiyah. Wasumiyat, dan dinamakan apa mufasilah syartiyatan pada syartiyat tajawuzan secara majas. Jadi qadhiyah munfasilah itu disebut dengan qadhiyah syartiyah itu tajawuzan, itu secara majas saja. Yang hakiki yang disebut dengan syartiyah itu adalah muttasilah. Karena memang ada huruf huruf syarat di dalam qadhiyah muttasilah. Sementara di dalam munfasilah tidak ada huruf syarat. Sehingga penyebutan syartiyah di dalam munfasilah ini tajawuzan, yaitu majas saja, metafora saja. Kenapa tajawuzan? Lirrabtil waqi'i, karena hubungan al-waqi yang terjadi baina tarafaiha, di antara dua sisinya munfasilah, dua sisinya munfasil. Bila inati, dengan inat, yaitu antagoni. Biasanya di dalam buku logika ini disebut dengan antagoni, yaitu saling bermusuhan, saling meniadakan antara muqaddam dan talinya. Jadi munfasilah disebut dengan syartiyah itu tajawuz, hanya majas saja karena melihat atau memperhatikan hubungan yang terjadi di antara muqaddam dan tali yang hubungannya itu berupa al-ainat. Wa munfasilatan, dan disebut dengan munfasilah. Kenapa qadhiyah syartiyah munfasilah disebut dengan munfasilah? Liwujudi harfil infisali fiha, karena adanya huruf pemisah fiha di dalam munfasilah. Wa huwa, dan adapun harful infisal imma ialah imma alladzi, yang sayyarah menjadikan apa alladzi atau imma ini al qadhiyataini pada dua qadhiyah
qadiyatan wahidatan pada satu qadiyah, pada satu qadiyah. Kenapa disebut dengan munfasilah? Karena di dalam qadiyah syartiyah munfasilah ada huruf infisalnya. Apa itu? Yaitu imma. Nah, fungsi imma ini yaitu menjadikan dua qadiyah menjadi satu qadiyah. Asalnya kan al-adadu imma ayyakuna zaujan. Al-adadu imma ayyakuna fardan. Ini kan. Kemudian dijadikan sebagai qadhiyah syartiyah munfasilah al-adadu imma ayyakuna zaujan au fardan. Sehingga ini menjadi susunan satu qadhiyah dengan perantara imma ini. Demikian penjelasan terkait pembagian qadhiyah syartiyah yang terbagi menjadi dua, yaitu muttasilah dan munfasilah. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.